Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan kita kiranya kita semua selalu sehat, selalu kuat di dalam kita melaksanakan aktivitas kehidupan ini. Di pagi hari ini kita datang bersyukur oleh karena anugerah Tuhan lewat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan setiap hari. Dan dalam renungan hari ini, renungan harian Toraya edisi Selasa 1 Juni 2021, kita akan kembali bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya dan doa bersama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Aba ya Bapa, kami datang mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kami dibangunkan dengan penuh kekuatan kesegaran, dapat menghirup udara yang Tuhan masih berikan bagi kami semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Mengawali akan perjalanan kehidupan kami di awal bulan 6 ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu menolong membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa maksud rencana Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, bersabdalah, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Renungan harian Toraya saat ini terdapat dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat yang ada di Korintus. Korintus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 16. Lembaga Alkitab memberikan judul Hikmat yang Benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihani Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat menilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Berpujilah Tuhan, Roh Kudus menolong kita. Amin. Tema kita hari ini yaitu hidup dalam hikmat Allah, atau tu situru kaki na buang. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang akhirnya mengikuti kata hatinya di luar hikmat Tuhan, karena mereka merasa bahwa dirinya itu mampu melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan dari orang lain. Nah, dalam bacaan kita di sini Rasul Paulus menyampaikan pemberitaannya berdasarkan hikmat Allah dan tidak menyampaikan berdasarkan penilaian orang lain
karena hikmat Allah itu lebih utama dari segalanya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa janganlah seperti mereka yang tidak mau menerima hikmat Allah dan yang melihat hikmat Allah itu sebagai kebodohan. Bagi Rasul Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, untuk hal tersebut telah dinyatakan melalui karya penyelamatan Allah kepada dunia dalam Yesus Kristus. Bahkan Allah telah menyatakan Roh Kudus untuk bekerja melalui kehidupan setiap orang percaya. Namun jemaat kekasih Tuhan, bagi mereka yang tidak percaya, hal ini tetap tertutup dalam kehidupannya. Ya, mungkin kita sering merasa kesulitan memahami rencana Allah dalam hidup kita. Terlebih jika kita mengalami penderitaan. Namun, dalam situasi demikianlah kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk memahami apa maksud Allah dalam kehidupan kita yang seperti itu. Ya, jemaat Tuhan, ingatlah bahwa jika kita mengandalkan hikmat manusia semata, itu akan membuat kita tidak memahami hikmat yang benar dari Allah, karena tertutupi oleh kebodohan hikmat kita. Karena itu, jemaat Tuhan, arahkan hidupmu kepada hikmat Allah, karena kita beroleh kemurahannya. Mari kita buka hati dan biarkan Roh Kudus bekerja, agar setiap kali kita menghadapi pergumulan, maka kita pun akan melaluinya dengan hikmat dari Allah. Terpujilah Tuhan, dan Roh Kudus menolong memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajarkan bagi kami agar kami selalu hidup dalam hikmat-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Karena kami membutuhkan pimpinan-Mu, ya Roh Kudus, di dalam memahami apa maksud Allah dalam kami menjalani hidup ini. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk sepanjang hari ini, jemaat Tuhan dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan menolong, membimbing, sehingga semua kami dapat laksanakan dengan baik, dan Tuhan buat berhasil apa yang kami kerjakan. Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur untuk jemaat Tuhan yang merasakan sukacita, baik pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Biarlah Tuhan Yesus sempurnakan sukacita mereka, sehingga semakin hari semakin memiliki hikmat dari Allah. Kami pun mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan lawat satu persatu jemaat-Mu ini. Kau menjamah, menyembuhkan mereka, sehingga mereka kuat dan sehat dan dapat beraktivitas kembali. Tiap apa yang mereka konsumsi, minuman bahkan obat yang mereka makan, ataupun perawatan dari rumah sakit yang mereka dapatkan, biarlah itu menjadi saluran berkat kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan di jemaat Tuhan, di jemaat Efrata. Kami yang mengambil bagian di dalamnya, Bapak Pendeta bersama keluarga, tata usaha, koster, pengurus-pengurus OIG, biarlah semua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, tetap setia melayani Tuhan. Dan yang kami layani adalah Tuhan, dan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih, kami pun berdoa untuk setiap program-program Tuhan. Perjalanan pembangunan pastori yang sementara dijalankan, dikerjakan, mari Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Biarlah kami semua saling bekerja sama, seia sekata. Jemaat Tuhan saling memberi, bahkan saling membantu untuk pembangunan pastori ini. Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pelayanan-pelayanan dalam ibadah, di ibadah PKB, PWGT, sekolah minggu, dan ibadah keluarga yang akan dilayangkan dalam minggu ini. Bahkan jemaat Tuhan yang akan
mendapat ibadah, mendapat kebaktian. Persiapkan diri kami, hati kami untuk menerima lawatan Tuhan. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Kami datang bawa hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan yang sungguh indah, nama yang lembut dan manis, yaitu Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian kita hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melaksanakan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Shalom.